Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan kita bersama Bapak Yusuf Ismail. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kesehatan, umur panjang kepada beliau dan keluarga, memudahkan segala urusannya. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat-Nya, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan kemudian nikmat iman Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat yang mulia ini, yaitu untuk melaksanakan talabul ilmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan bisa menjadikan jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dari tangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kita kepada umatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang telah mendapatkan sahabat dari kedua amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Ta'lim Masjid Al-Madinah yang dimuliakan Allah, mengawali pertemuan pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hakikatkan mendapatkan ridha dan Allah kabul. Alhamdulillah wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan menjadikan ibrah untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga waktu administratif pada bagian. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawatul arba'in, nawatul i'tikaf, nawatul khalwat, nawatul uzlah, nawatul suluk, nawatul riyadhah, nawatul ta'allum, nawatul darus, tafakkur, nawatul tadabbur, kama nawa ahlana wa ahlana sulahan, kama nawa ahlana syuhud wa haqqan, kama nawa syuhud qafatan, kama nawa jami' masyayikhina fi jami'atina wa tasawwurna, wa kama nawa jami' syuhud wa tasbihina يتدرسون يتعلمون ويتحصلون في علوم نافعة ويتدبرون في الآيات الكريمة يتفكرون ويستدعون الشفاء المرضى وراحة الهوائج. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم واعملنا في أعمالهم وقراءة بقراءتهم. Allah rizqana al-futuh wal munah wa rizq wa salah al-jasad wa ruh wa tawbat an-nasuh. Allah rizqana al-ilma wal amal wa yahfaduna min az-zad wa zalal. Allah yaghfir lana dhunubana wa yasturu 'alaina wa yudhibana ghaiba qulubina wa yujibna min mudilatil fitan wal mihan ma Allah wa hamdatan min Allah. Allah rizqana as-sihah wal afiyah
والسلام والرحمة والبركة والإجابة إلى هذه النية ولكل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya 'Alim iftah lana futuhal 'arifin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wadda katsirun min ahli kitabi la yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahu 'azim. Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat Isya, jamaah taklim, jamaah zikir Masjid Al-Madinah, muliakan Allah. Alhamdulillah kita semua hadir pada malam kali ini dalam keadaan sehat, penuh berkah, dengan bawa kekuatan iman dan Islam. Semoga yang terjemah saat ini merupakan satu tanda bagi kita semua bahwa Allah senantiasa ridho kepada kita semuanya. Kita diperkenankan oleh Allah untuk ada di majelis ilmu, ada di majelis Quran, ada di majelis zikir, majelis tafakkur, majelis tadabbur. Ini semuanya diperintahkan Allah, diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan juga para pewaris-pewarisnya, para aulia, para ulama. Mudah-mudahan kita senantiasa diperkumpulkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah bersama beliau-beliau, bersama Rasulullah SAW. Sejak di dunia ini hingga di akhirat nanti, zahiran wa batinan, jasmanian wa rohanian, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, mari kita hadirkan hati kita, hadirkan akal kita, sehingga kehadiran hati dan akal ini mendominasi, menundukkan nafsu kita yang maunya berontak terus. Mudah-mudahan karena hati yang terkuatkan dengan iman, yang senantiasa berinteraksi terus melihat iman, dan akal yang senantiasa berkomunikasi dengan hati, sehingga tubuh kita, fisik kita, jasmani kita senantiasa digantikan oleh hati dan akal kita. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan sebagai hamba-hamba yang taat kepada Allah. Mari kita hadirkan hati akal kita untuk membaca ayat-ayat Allah, karena dengan kekuatan rohani inilah yang bisa menyentuh dan membawa ayat-ayat Allah akan tertransformasikan dalam diri kita. Kita baca ayat 109 ya. 109. Kita akan baca dua ayat, 109, 110. Sudah siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Wadda katsirun
بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير. Baca bareng-bareng dari awal. Dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah inna Allaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda kafi, nah kafi, fi hukum bacaan apa? Man asli atau man tabi'i. Sebabnya? Ya, tidak mati didahului kasroh atau kasroh bertemu ya mati. Boleh, silakan. Kafiru, ro-nya tafhim atau tarqim? Tafhim. Sebabnya ro berharokat dhammah. Tanwin juga dhammah, tetap namanya dhammah. Terus rummin idgham bil ghunnah. Sebabnya
Tanwin bertemu dengan mim. Artinya idgham itu apa sih, Pak? Melebur. Ya. Melebur. Yang dilebur apa? Bunyi tanwinnya. Tanwin itu apa sih? Ayo, tanwin apa? Tanwin harokat double. Banyak, Pak. Saya pernah ngasih pelatihan tanwin itu apa? Ustaz Ustaz ngerti tanwin ya, harokat double itu tanwin. Tanwin itu bunyi nun sukun. Apa? Bunyi nun sukun. Ya. Yang ada di akhir apa? Bunyi nun sukun yang ada di akhir. Artinya bunyi nun sukun yang ada dalam ucapan tapi tidak ada dalam tulisan. Tuh, bunyi nun, makanya hukumnya tanwin dan nun mati itu sama. Jadi tanwin itu bunyi nun sukun. Ada dalam ucapan, tidak ada dalam tulisan. Dah, apa tanwin itu? Bunyi nun sukun, ada dalam ucapan, tidak ada dalam tulisan. Nah, tulisannya makanya pakai apa itu? Didobelkan harokatnya. Fathah didobel, tanwin fathah, kasroh didobel, tanwin kasroh, domah didobel, tanwin domah. Itu tanwin. Makanya di sini ada tanwin, makanya hukumnya sama dengan nun mati. Hukum itu apa, Pak? Aturan. Kapan terjadinya hukum? Kalau sudah ada perbuatan. Kalau belum ada perbuatan nggak ada hukum, ya nggak? Makanya baca dulu baru ada hukumnya. Kalau belum dibaca ada hukumnya nggak? Ayo lihat hukum tajwid, bacaannya, tulisannya ada juga dibaca nggak ada hukumnya, ya nggak? Sama. Itu hukum. Orang nyuri dulu baru ada hukumannya. Belum nyuri dihukum. Nggak bisa diputuskan kan? Harus ada perbuatannya kan? Paham nggak ya? Di tajwid itu begitu. Kok ada hukum sih, hukum nun mati atau tanwin? Hukumnya ketika baca. Makanya ketika baca keluarlah hukumnya apa. Kalau dibacanya nun mati atau tanwin, nah ada hukum gimana? Idhar, idgham, ya kan? Ikhlas, ikhfa. Idghamnya ada biguna, ada bila guna. Itu hukum. Makanya rumit hukumnya apa? Makanya dibaca dulu rumit. Nah, mau cari hukumnya apa? Rumitnya itu. Nah, tanwin bertemu min. Nah, sekarang saya baca min a. Dilihat ada hukum apa? Nah, kenapa idhar? Ada nun mati. Nun matinya gimana? Ketemu alif. Bertemu hamzah. Jangan alif ya. Kalau alif nggak ada harof. Nah, awas juga bedanya alif dengan hamzah. Kalau alif nggak bunyi, fungsinya alif itu untuk memanjangkan bacaan, ya kan? Tempatnya alif di mana? Di rongga mulut. Huruf mat, alif, wawu sukun, ya sukun, tempatnya di rongga mulut. Udah gitu aja. Ayat, u. Nah kalau bunyi bukan alif, yang bunyi itu hamzah. A, I, U, E. Jadi alif itu nggak bunyi ya. Kalau alif fathah A, maksudnya hamzah fathah A. Kalau di fathah bukan alif lagi, namanya hamzah. Sebab alif nggak bisa bunyi. Sampai kapanpun alif nggak akan bunyi. Sampai baik lagi pada Allah alif nggak akan bunyi. Nah, ini ya. Kita kalau deketin alif rahasia alif nanti rahasia alif nggak bunyi ya, tapi ada gitu. Ya. Min ahli idhar halqi, sebabnya nun mati bertemu hamzah. Lilki. Nah, lilki. Penekanan pada al, ya kan? Al kemari. Sebabnya apa? Ada al bertemu dengan huruf komariah berupa
kaf. Jadi huruf hijaiyah itu 28 dibagi 2. 14 Qamariyah, 14 lagi Syamsiyah. Dikatakan Qamariyah, ya. Alnya itu ketika bertemu dengan huruf Qamariyah, alnya jelas. Makanya idhar namanya. Idhar Qamariyah. Nah, dia membaca jelas al ketika bertemu huruf Qamariyah. Kalau Syamsiyah, nah, alnya dilebur kepada huruf Syamsiyah, maka namanya idgham syamsiyah. Kamu lembut. Al-kitabi asli. Di situ ada alifnya enggak? Ada. Alifnya mana? Setelah ta. Setelah ta. Kalau di Quran Pak tulisannya enggak pakai alif. Pakai harokat tegak. Ya kan? Fathah tegak tandanya ada alif. Mad asli fathah bentuk alif. Lau. Nah ini lau. Wawu huruf lain. Namanya wawu lain. Sebabnya wawu sukun didahului fathah. Nah tadi saya baca lau yaruddunakum minkum min idgham mithli. Boleh nyebut idgham mithli, ada lagi idgham mimi, ya. Idgham mimi. Sebab mim sukun bertemu mim. Katakan mithli, mim dan mim tidak sama, huruf yang sama. Terus mim ba'di, hukum apa? Iqlab. Dilihatnya nun sukunnya bertemu dengan ba. Imanikum, apa? Mad asli. Nah ini Pak, itu bukan mad asli, mad badal. Nah, apa badal itu? Gantian. Jadi huruf madnya itu huruf gantian. Makanya harus tahu asalnya Pak. Asalnya karena apa diganti? Amana yu'minu imanun. Ya. Nah, imanun asalnya ada 2 hamzah rendeng bareng itu bareng, maka kaidahnya berat yang begini, hamzah keduanya sukunkan. Nah setelah disukunkan, maka hamzah yang kedua diganti sesuai dengan harokat pada hamzah pertama. Harokat pertama, hamzah pertama apa? Kasroh kan? Jadi huruf yang sesuai dengan untuk mengganti huruf mad apa? Ya. Sesuai dengan kasroh. Ya mat, makanya asalnya iman jadi iman. Nah itu i-nya mad bad. Sebabnya apa jadi? Sebab aslinya ada hamzah yang kedua sukun diganti huruf mad ya. Tuntas tuh, kalau gitu tuntas. Mad apa? Mad asli. Walaupun tulisannya harokat tegak itu kan. Imanikum kuf. Nah, mim itu bertemu kaf. Idhar syafa'i. Nah, tadi saya bacanya di waqaf Pak. Imanikum kuffaro. Ya kan? Hukum bacaan apa tuh? Roknya mad iwa. Sebabnya apa? Tanwin. Sebabnya tanwin fathah diwaqafkan. Nah, sebabnya apa? Tanwin fathah diwaqafkan. Hanya tanwin fathah mati wat ini. Kalau bukan tanwin fathah nggak bisa. Sebabnya tanwin fathah diwaqafkan. Nah, waqaf karena waqaf kan berhenti ya. Artinya waqaf diberhentikan baca. Kufaro karena waqaf kufaro. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat seperti mad asli. Ini kalau diwaqafkan, tapi kalau diwasolkan kuffaron hasadan gitu kan. Nah, romha jadi apa? Idhar. Sebabnya tanwin bertemu ha. Nah. Satu lagi nanti yang terakhir pada waqaf. Lahumul haqq. Nah,
Hukum bacaan apa tuh? Terakhir. Hak. Kol-kola. Subur atau kubro? Kubro. Sebabnya? Ya, huruf kol-kolanya sukunnya karena wakof. Jadi kalau bedanya subro dengan kubro, kalau kol-kolannya subro sukunnya asli kan? Ya, kalau kubro sukunnya karena wakof. Baik, itu sepintas tajwidnya. Masih banyak batas kalau kita ulas satu kali. Ya itu apa setelah kata kufaro itu kan ada alif, itu fungsinya apa tuh ya? Nah ini sebagai tanda i'rab nasab di situ. Fathah. Kalau itu dibacanya fathah. Alifnya sebagai alif tanda nasab. I'rab nasab. Bukan tanda ini ya, tanda panjang bukan ya? Bukan. Makanya kalau diwakafkan jadi panjang. Tapi kalau diwasolkan tidak. Ini alifnya juga alif tanda i'rab nasab. Masdar. Sama yang dengan hasadan juga ya? Setelahnya itu sama ya? Jadi sebagai wadahnya tanwin fathah dibaca tanwin. Oke, yuk kita lihat baca perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda kafirun min ahli al-kitabi law yaruddu kum min ba'di imani kum kufarat hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana la hum al-haqqu. Berapa tuh? 25, 24, 25. Yang lebih yang kurang ada lagi. Ayo kita buktikan. 1 wadah, 2 kafirun, 3 min 4 ahli 5 al-kitab 6 lau 7 yaruduna 8 kum 9 min 10 ba'di 11 imani 12 kum 13 kufaron 13 hasadan 15 min 16 indi 17 anfusi 18 19 min 20 ba'di 21 ma 22 tabayyana 23 la 24 kum 25 al-haqqu. Langsung fa u'fu wa isfahu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli syai'in qadirun. Berapa? 16. Coba 1 fa 2 u'fu 3 wa 4 isfahu 5 hatta 6 ya'tiya 7 Allahu 8 bi 9 amri 10 hi 11 inna 12 Allah 13 ala 14 kulli 15 syai'in 16 qadir. 16 kata. 16 sama berapa tadi? 25 ya. 41 ya. Satu ayat lagi. Wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi inna Allaha bima
ta'maluna basir. Berapa? 24, 23. Ayo sebutkan sama-sama. 1 2 aqimu 3 as-salat 4 wa 5 atu 6 az-zakata 7 wa 8 ma 9 qaddimu 10 li 11 anfusi 12 kum 13 min 14 khairin 15 tajidu 16 tujuh 17 inda 18 Allahi 19 inna 20 Allah 21 di 22 ma 23 amaluna 24 basirun. 24 ya, 24 sama 41 65. Alhamdulillah. Baik, coba dibaca terjemahnya Pak Haji. Wadda katsirun min ahli kitab, 2 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas sesuatu. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Itu Bapak Bro, kalau boleh lihat Jalalainnya, tafsir Jalalainnya 109, 110. Wadda kafir min ahli kitabi law masdayatun yarudunakum ibadi imanikum kufaran hasadan maf'ulun lahu kainah min indi anfusihim ay hamalatum alaihim usul al-khurita min ba'di mata bayna lahum fit tawrati al-haqqu fi sya'nin nabi fa'fu anhum ay utruku wasfahu ay a'ridu fala tujazu hatta ya'ti Allah bi amrihi fihim minal kitab inna Allah ala kulli syai'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin ta'atin kasilatin wasudaqatin tajiduhu ay thawabuhu inna Allah bima ta'malun basir fayujazikum bihi. Lau masdariyah wadda kathiru min ahlil kitabi lau yardunakum. Kata kufar wadda, jadi kata lau sebagai maf'ul daripada lafaz wadda. Wadda itu menginginkan. Kafirun kebanyakan min ahli kitab. Jadi ahli kitab itu mayoritas mereka menginginkan lau yardunakum min ba'di imanikum. Makanya lau itu sebagai objek. Ya, maf'ul itu objek. Subjeknya kafir mina ahli kitab, predikatnya wadda, objeknya lau yardunakum, itu seterusnya subjek, predikat, objek dan di sini lihat tafsirannya seperti apa. Yaqulu al-haqqu jalla jalaluhu, Allah yang agung dengan keagungannya berfirman,
pada ayat tadi fit tahdhiri minal yahudi wa ghairihim minal kuffar. Ini mengingatkan, mentahdir kaum Yahudi dan lain-lainnya, termasuk orang-orang yang kafir. Tamanal ladzina kafaru min al-kitab wa ghairihim la yusarrifunakum an dinikum. Jadi orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan lainnya, mereka itu menginginkan, ya, mereka menginginkan sekiranya Allah yusarrifunakum an dinikum yang tunakum min ba'di imanikum. Maka tadi yang itu artinya apa tadi? Kembali, ya. Mengembalikan, yarudunakum, pengen mengembalikan kalian min ba'di imanikum, setelahnya kalian punya iman. Jadi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu pengennya apa? Pengennya orang-orang iman itu jangan punya iman gitu, suruh berpaling daripada keimanan. Jadi kekufuran itu begitu. Na'udzubillah. Bainakum binabikum. Jadi kaum kafir, kaum Yahudi, keinginan mereka jangan sampai orang-orang pada iman pada Nabi. Yarudunakum min ba'di imanikum kuffar. Selalu menginginkan pada kekafiran, dolim, mengharapkan pada sesat. Nah ini Pak, jadi ini diperingatkan. Jadi iman itu akan senantiasa dihadapkan dengan kekufuran, akan berhadapan terus dengan kekafiran. Orang-orang yang punya kufur adalah orang kafir, orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir yang lainnya menginginkan orang-orang yang sudah Islam itu suruh kembali, jangan Islam lagi, jangan percaya lagi pada Nabi. Sampai kapan? Ya sampai dapat disesatkan. Kama kuntum qabla dukhuli fihi. Jadi keinginan sebagaimana kalian sebelum masuk dalam Islam, sebelum kalian berada iman kepada Nabi, seperti semula mau. Nah, perbuatan itu wadalika hasad, dan karena hasud. Jadi nggak suka orang itu punya iman, nggak suka. Hasadan min tilqa'i anfusihim antakuna an-nubuwah fi ghairihim. Maunya mereka, karena hasud, mereka nggak mau Nabi itu kenabian ada pada selain mereka. Kenabian harus adanya pada mereka. Orang-orang Islam saat itu, orang-orang yang pada masuk Islam, pada iman kepada Rasulullah SAW, pada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad bukan golongan mereka. Maunya orang Yahudi, nabinya dari golongan mereka. Hasud, gak suka Nabi Muhammad jadi nabi, sehingga gak suka orang-orang pada ikut Nabi Muhammad. Wadhalika min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Semua itu terjadi setelahnya nyata pada mereka kebenaran. Wa 'arafu kama ya'rifuna abna'ahum. Fa'fu an 'idabihim wa'ridu an tasghibihim hatta ya'ti Allah bi amri fihi bil qatli wal jalal. Ini Allah memerintahkannya fa'fu wasfahu. Ya. Ketika mendapatkan ancaman-ancaman begitu, ya. Awas. Fa'fu an itabi. Jadi cacian mereka kita suruh maafin. Fa'fu. Berat ya. Wa'ridu, jangan dihadapi.
sebelum ada perintah. Sampai tunggu datang perintah. Nah ini Pak, ini pelajaran buat kita. Ini kalau bagi Nabi ya ketika dicaci dia apa, kemudian ketika mendapatkan ancaman tunggu perintah, ada perintah dari Allah untuk menghadapinya. Kalau kita gimana caranya? Biar nggak terburu-buru. Nah di sini, makanya butuh apa? Butuh penasehat kan? Langsung dilabrak apa? Gimana gitu kan? Pak puas bahu untuk memaafkan itu ya, berat gitu kan? Baru disentil telinganya marah gitu. Fakfu wasbahu. Makanya orang ketika memiliki kemampuan, dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk memaafkan, ya, kemudian dia juga bisa berlapang dada, itu orang yang hebat Pak. Dapat kekuatan. Kita begitu kayaknya sih belum. Tapi kalau ada yang tadi kekuatan imannya luar biasa dan bisa mendapatkan support, akan bisa. Karena tidak dihadapkan dengan diri. Kita lihat aja. Fa'fu, maafkanlah. An-itabihim, dari cacian-cacian mereka. Wa'aridu, berbalik. Antasbihim, jangan dihadapin dulu. Sampai kapan? Hatta ya'ti Allah, sampai Allah mendatangkan perintah untuk apa? Untuk memerangi. Jadi kalau belum ada perintah untuk memerangi, satu Nabi diam. Itu aslinya karakter. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu qadirun, maha kuasa. Wastahilu bima kalafakum bihi min adai hukumil ubudiyah. Tapi di sini wastahilu, bersibuklah. Sibuklah kalian, sibukkan diri kalian dengan apa yang diperintahkan pada kalian. Apa itu? Mendatangkan hak-hak penghambaan. Artinya apa? Ayo, prinsip penghambaannya, hak-hak ubudiyahnya difokuskan di situ. Jangan terprovokasi gitu. Sebelum ada perintah. Umumnya manusia nggak begitu Pak. Akan lebih kedepankan apa? Dorongan nafsu. Ubudiyahnya terlupakan. Hak ubudiyah terlupakan. Terjerumus kan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri wastaghfiru bima kallafakum bihi min adai hukumul ubudiyah. Wal qiyam bi wadhi'ir rububiyah, dan terus menegakkan wadhifah tugas-tugas rububiyah, pengaturannya. Contohnya apa? Kaiqanis shalah, terus kokohkan, kuatkan salatnya, wa adatuz zakat, dan tunaikan zakat. Makan waqimus shalah. Itu ayat tadi kan? Apa hubungannya? Nah ini Pak, hubungannya sholat akan jadi kekuatan. Wa adatuz zakat, menunaikan zakat. Wa'lamu annallaha la yudayyi'u min a'malikum syai'an. Tahu tak? Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amal kalian. Fa'ma tuqaddimu li anfusikum liyawmi faqrikum tajiduhu 'indallahi khairan. Apa yang kita lakukan untuk diri kalian, untuk hari-hari fakirnya kalian, kamu akan dapati itu nanti balasannya, kebaikannya di sisi Allah. Dan wa'atum ajr, pahalanya, ujrohnya lebih agung lagi, lebih besar lagi. Karena innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum wa ahwalikum. Karena bagi Allah itu tidak ada yang tersembunyikan.
Amal-amal kita, kondisi kita, keadaan kita tidak ada yang tersembunyikan. Diketahui semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua ayat ini nazalat al-ayat fi Ammar bin Yasir wa Hudzaifah bin Yaman al-Yaman. Ataya Baitul Midras. Jadi ayat ini turun pada Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin al-Yaman. Mereka berdua mendatangi Baitul Midras. Baitul Midras itu rumah yang ada yang dijadikan tempat belajar. Fa'alana lahu al-kalam fatama'u fi sarfihima an dinihima fafatahahullah wa radakatahu fi narihim. Sebagai pembelajaran buat kita semuanya. Makanya ayat ini ada isyarahnya. Kalau Ibnu Ajibah memberikan isyarat pada ayat ini, begini bunyinya: min jumlati ma daba ila ba'di tawaif al-mutajammidina ala taqlidi asyakhihim at-ta'assub wal himyah ala tariqi asyakhihim walau dhahara al-haqqu inda amrihim wa khususan ala dasarhim minhum fa idza ra'aw ahadan dhaharat ali anwarul layah wa asrul khususiyah tamannau ayyaruduhum an tariqil haqq wa yusarifuhum ila mukhalatati khalqi hasanan inda anfusihim min ba'di ma tabayyana al-haqq fa yuqalu man tawaja ila al-haqq fa'fu wasfa'u hatta yadhharul haqq wa la taltafitu ila tasbihihim wa la tastaghilu qattu bi aibihim fatakunu ahbah minhum. Nih, termasuk sesuatu yang biasa terjadi pada sebagian kelompok atau orang-orang yang jumud, yang kaku pada taklidnya kepada guru-guru mereka. Apa itu? At-ta'assub, fanatis. Wahimnya, dan terus menjaga ala tariqi asyahin, jalan guru-guru mereka. Walau dhaharu al-haqqu inda amrihim, ketika ada kebenaran tampil dari selain mereka, wa khususan terlebih aula as-salihin minhum, itu dari anak-anak yang saleh. Wa fa idza ra'aw ahadan dhaharat ali anwar wilayah, ketika mereka itu melihat seseorang pada dirinya telah tampil ada cahaya-cahaya wilayah, cahaya kewaniyah dan rahasia-rahasia yang istimewa. Apa ya? Baik kelompok tadi, tamannau ayyarduhu ala tariqil haqq. Mereka menginginkan, pengen mengembalikan, menjauhkan dari tariqil haqq, jalannya hak. Mereka mau yusarrifuhum ila mukhalatatil khalqi. Mereka menginginkan untuk memalingkan kembali, mengembalikannya kepada, untuk bercampur kepada makhluk. Nah, keinginannya ini dasarnya hasada, karena ada rasa hasud min indi anfusihim. Nah, inilah. Jadi manusia itu digambarkan demikian. Orang punya guru, orang punya komunitas, pasti kan punya fanatis pada komunitasnya dan pada gurunya. Ketika tampil kebenaran dari orang lain, manusia apa maunya? Nggak mau berada pada kebenaran itu, dipalingkan, gitu kan? Jangan situ. Nah, ketika kita dalam kondisi demikian, atau menjadi orang yang diistimewakan, dapat keistimewaan, kemudian ada yang hasud, ada yang nggak suka, gitu kan? Ya. Kamu harus bisa biasa-biasa aja dong, gitu kan? Tidak, kembali biasa aja. Ngomong biasa-biasa kan nggak suka. Gimana? Ketika kita dalam kondisi begitu kan? Fa'fu wasfahu. Kita jangan marah.
ya, memaafkan dan harus lapang dada. Ya. Sampai kapan? Hatta yadharul haq. Ya. Makanya orang-orang arif itu, Pak, orang-orang soleh itu bijaknya begitu. Enggak langsung akan dihadapi, dilawan, enggak, sabar itu kan. Apa perintahnya? Doain. Terus wala taltafitu ila tasawwufin, kamu jangan sibuk untuk ngurusin yang gituan. Perintahnya kamu harus tetap fokus dalam penghambaannya. Kalau kamu malah ngurusin gituan ya katanya, ngurusin caciannya, ngurusin celaannya, kamu akan bisa lebih buruk lagi dari mereka. Nah, ini ajaran Pak, kesabaran kita menghadapi orang-orang yang tidak suka. Ya, pasti orang itu akan dengan argumentasinya, dengan logikanya tadi berusaha kan. Karakter Yahudi, orang-orang Yahudi hebat-hebat mikirnya. Wala ta'tafitu ila tasribihim wala tastaghilu qatl bi'aibihim. Sebab fatakunu akbah minhum, kamu akan jadi lebih buruk dari mereka. Kalau batul arifin, la tastaghil qatl biman yu'dika wastaghil billah yarudduhu anka. Wa qad ghalata fi hadzal amri khalqun katsirun istaghalu biman yu'dihim fa qala al-adam al-ithmi. Walau annahum raja'u ila maulahum lakafahum amruhum. Bal yang bagi liman yusadu aw yubda ayyaghiba 'anil hasil wa kaidi. Wa yastaghlu bima huwa mukallafun bihi min huquqil ubudiyah wa syuhudi 'azmati rububiyyah. Fa inna Allah la yudayyi'u min man iltaja ilaihi wa la yukhayyifu maqsuda man i'tamada alaihi. Sebagian arifin mengatakan, lantas tagil, kamu jangan sibuk, sama sekali jangan menghadapi pada orang-orang yang nyakitin kamu. Tapi kamu harus sibuknya apa? Wastagil billah, sibuklah kamu pada Allah, sibuklah kepada Allah yang mengembalikan. Nah banyak waqad ghalata fi hadzal amr khalqun katsirun, banyak orang-orang manusia yang pada luput, pada salah dalam hal ini. Ketika menghadapi permasalahan yang begitu, ketika merasa sesat kamu, rusak kamu, apa itu? Malah dilawan. Mereka banyak kan istaghilu biman yudihim, malah sibuk melayani. Apa terjadi? Fatola al-adam al-ithmi, justru akan lebih panjang lagi itu penderitaannya. Dan ada dosa malah nanti. Walau annahum raja'u ila maulam, sekiranya mereka itu kembali kepada Tuhan mereka, pada Allah, niscaya kafa'ahum amrahum, Allah akan menyelesaikan, menghentikan. Maka di sini yang bagi perlu bagi siapa? Liman yuhsadu aw yuhda, orang yang dihasudi, orang yang hina, orang yang direndahkan. Apa? Ayaghiba 'anil hasid wa kaidih, tinggalkan, jangan dihadapin orang hasud. Dari keadaan jangan dihadapin. Itu kan ada energi negatif, juga akan jadi negatif pada kita. Makanya fa'fu wasfahu, kita lakukan. Makanya akhlaknya Nabi kan begitu kan. Setiap hari lewat, ada yang menudai, limpahin dengan kotoran. Tiba-tiba orangnya nggak ada. Ini orang itu mana? Gitu kan, menudai, kan limpahin kotoran tuh nggak ada, lagi sakit katanya. Ditengokin. Betapa lapangnya. Kalau kita gimana? Lewat nggak tahu, diludahi, apa salahnya itu? Lapor. Kalau ajaran yang begini,
fa'fu wasfahu gitu kan. Jadi kalau kita orang yang bisa beli orang yang mahal, langka kan. Tapi dianjurkan wa yastaghinu sibukkanlah bima huwa mukallafun bihi, dan apa yang dijadikan diperintahkan ditaklif. Apa itu? Min hukukil ubudiyah, pada hak-hak penghambaan. Wa syuhudul ulimatil rububiyah, dan saksikan menyaksikan agungnya rububiyahnya Allah. Fa innallaha la yudayyi'u, Allah tidak menyanyiakan orang yang datang kepada Allah, orang yang mengungsinya kepada Allah. Wala yukhayyibu maqsuda man i'tamadahi, Allah tidak akan menjadikan orang yang punya pegangan pada Allah rugi, enggak bakal rugi. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffar hasadan min anfusihim min ba'di ma tabayyana. Gampangnya kalau ada orang hasud, jangan dihadapi dengan hasud lagi lah. Justru akan lebih buruk dan kita juga dosa. Tapi fa'fu wasfahu, fa'fu was hatta yati Allah bi'amri. Terus apa lagi? Fa'fu was wa aqimus shalah wa atuz zakat. Sudah sibukkan dengan penghambaan, berbuat baik, ya kan? Ketika aqimus shalah, menegakkan salat itu apa? Sibuk dengan Allah. Wa atuz zakat, berbuat baik kepada sesama. Terus jangan berhenti untuk memberinya. Gara-gara sakitin berhenti beri. Bisa asik tiap hari malah ngenyah gitu. Tapi di sini jangan dilihat gitunya, terus memberi gitu kan. Berbuat baiknya terus, jangan berhenti. Memaafkan, lapang dada, sibuk dengan ibadah kepada Allah, sibukkan terus berbuat kebaikan dalam kehidupan sosialnya, jangan berhenti. Perintahnya gitu, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, kalau begitu kan tidak terprovokasi. Tapi kalau gara-gara disakiti kemudian kita ngadepin sibuk, ngadepin perbuatan, sholatnya ditinggal. Artinya apa sholatnya ditinggal? Kedekatannya luntur, kebaikan-kebaikan untuk berderma kepada sosialnya hilang, berhenti. Jangan begitu. Lakukan semuanya, tidak akan sia-sia di hadapan Allah, karena Allah mengetahui, maha mengetahui. Innallaha bima ta'maluna basir. Justru akan lebih mulia, lebih tinggi nanti. Nah, karena ketika dalam kondisi seperti itu, Pak, kita terus apa? Mengendalikan nafsu kita kan? Pengennya dilawan, pengennya dendam, jangan dendam. Terus berbuat baik. Jadi ajaran Quran. Ketika nanti orang disakiti, malah berbuat dibalaskan agar kebaikan. Gak mudah kan? Tapi ini ajaran Quran, ajaran Allah. Tapi kalau akal enggak, nafsu enggak, lawan lah. Enak aja itu. Tonjok lagi, dolimin lagi. Ya benar sih, tapi nggak akan selesai, gitu kan? Nggak selesai di sini, nggak selesai. Coba. Kalau misalkan disakiti seseorang, dibalas sakitnya, selesai nggak di sini? Nggak selesai. Katanya biar puas nih, silakan kata-katanya puas, hatinya nggak pernah puas. Muncul lagi masalah makanya tadi justru akan semakin panjang dan juga ma'al itu adanya dosa, semakin menderita. Ini yang maksud energi negatif. Makanya orang kalau misalkan mau menyembuhkan penyakit gitu, Pak, prinsipnya apa? Kita harus satu, jangan gampang jengkel, jangan gampang marah sama siapapun. Jadi gimana? Yang mudah memaafkan. Jadi baca dulu. Kemudian ridho.
dengan apa yang Allah kasih. Gimana kita bisa ridho? Ya kita harus kenali. Kalau kita nggak kenal, nggak tahu ridho nggak ridho gitu kan. Kalau kita nggak tahu nanti berat yang akan menghadapi nafsunya. Kalau muncul ridho kepada Allah karena kenal ini anugerah Allah. Dan orang-orang arif akan menyaksikannya semuanya dengan disaksikan dengan apa? Sifat-sifat atau kualitasnya Allah. Itu sifat jamalnya Allah dan jalalnya Allah. Ingat Pak ya? Jalal dan jalal kan keagungan, jamal keindahan. Jalal apa? Terus muncul musibah. Itu ada sifat Allah enggak? Ada apa namanya? Jalannya Allah. Ya, lagi ada di kantor, bosnya ngomel-ngomel, wah, diomelin. Lihat Allah enggak? Jangan lihat bosnya, lihat cepat Allah. Jalannya Allah tampil loh. Ya kan? Kalau tampil gimana sih? Kita lihat jamalnya. Jangan munculin jalan lagi, berantem. Jamalnya. Alhamdulillah saya diingetin, terima kasih ya Allah, gitu kan. Jamalnya ada kan? Ada. Itu jalan. Saya tak ada permasalahan jalan, tapi jamalnya hadirkan. Di balik jalan, jamal. Di balik jamal, jamal. Dan itu nanti bisa fa'fu wasfahu. Ya, masalahnya kalau kita nggak kenal, belum kenal Allah, belum kenal sifat-sifatnya Allah, sehingga tidaknya ada selain Allah. Kalau sudah kenal dengan Allah, nggak ada selain Allah. Yang ada Allah apa? Sifat jalal dan jamalnya Allah. Jadi mudah-mudahan kita dibimbing di situ semua. Dua ayat sudah selesai, cukup 2 ayat hari ini. Ayat besok nanti ayat 10 ya 111 ya. 111 112. Nggak berasa ya, 1 sudah 112. Ya kita lihat bikinnya. Ada pertanyaannya habis baca fikih sebentar. Kita kemarin sudah bahas tentang kadar zakat apa? Rikas ya. Sekarang ada zakatul badan. Zakatul badan itu apa? Zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul badan. Zakat badan istilahnya. Zakatul badan waktu sama dan disebut juga, dinamakan juga zakat badan zakatul fitri. Zakat fitri. Zakatul badan waktu sama dan disebut apa? Zakatul badan, zakatul fitrah, dengan nama zakat. Zakatnya berapa? Sa'un, 1 sa'. Wa huwa bil arqalin min ghalibin util baladi. Jadi 1 sa' dari mayoritas makanan pokok negara, sebuah negara. Zakat fitrah itu 1 sa'. Sa' itu nama urutan. Kalau kita sekarang jadi berapa Pak? Kilo, liter. Wajib alal muslim bagi orang Islam al-mudriki yang mendapati juz'an pada sebagian min Ramadan dari bulan Ramadan, wa juz'an dan sebagian min Syawal dari bulan Syawal. Jadi wajibnya zakat fitrah itu bagi siapa? Orang yang mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Kalau sebagian Ramadan, sebagian Syawal, berarti kapan waktunya? Wajibnya kapan? Waktu yang ada Syawalnya mendapati Syawal, sebagian Syawal mendapati Ramadan. Jadi kapan? Hari terakhir puasa. Nah, tapi hari terakhir dapetin Syawal enggak? Misal hari tadi itu akhir Ramadan, ya kan? Nah,
Sampai kapan akhirnya? Habis masuk maghrib kan? Asar meninggal. Belum maghrib, asar meninggal. Dapetin sawal belum? Belum. Wajib zakat fitrah enggak? Ya. Enggak. Karena enggak dapat sebagian sawal. Itu wajibnya. Paham nggak? Kalau ngasih dari awal-awal, istilah takjil kan itu kan. Wajibnya kan nanti baru mendapati sebagian sawal, sebagian Ramadan. Al-mudrik juz'an bagian min Ramadan wa juz'an dan bagian min sawal. Satu, tuh kaitannya waktu. Al-wajidi yang mendapati ma yafdulu an mu'natihi. Nah, kaitan dengan yang dimilikinya sekarang. Dia mendapati hartanya yang dimiliki itu melebihi daripada biaya atau kebutuhannya. Kalau ada lebihan, masuk Syawal, maghrib, nggak punya beras, nggak punya duit, wajib zakat nggak? Nggak. Dan sekarang ada nggak? Sekarang ada nggak? Kayaknya nggak ada sekarang. Nggak ada, nggak punya beras, sekarang sudah beli daging sebelumnya. Malam ini wajib zakat gitu kan. Tadi udah beli daging kebo. Itu yang kedua. Terus wamu natri man tajibu alaihi munatuhu lailatal id. Dan juga bukan hanya dirinya, biaya nafkah untuk keluarganya yang wajib dinafkahi juga terpenuhi. Kalau ternyata ketika diakumulasikan di hari Id ini udah hanya cukup untuk dirinya dan makannya keluarga, nggak ada lebih, berarti nggak wajib zakat. Ukurannya Idnya itu. Wa yaumahu dan pada hari Idnya. Anhu wa amman talzamuhu munatuhu minal muslimin. Jadi kalau misalkan kita punya kewajiban lah, misal kita memelihara anak yatim, ya kan? Kita sebagai penanggung jawabnya, punya kebutuhan kan? Kalau bukan kami, nggak ada yang ngurusin. Ternyata begitu saya punya harta untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang kita tanggung, itu nggak cukup buat kita dan semuanya. Makanya dia tidak wajib zakat. Terus segitu aja sih babnya. Jadi zakat fitrah itu gitu ya. Singkat banget. Simpel kan? Dan permasalahannya kadang dibikin rumit itu. Saya tambahkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktunya zakat fitrah itu ada waktu wujub, ya. Kemudian ada waktu istihbab, ada waktu karohah, ada waktu hurmah, ada waktu jawaz. Waktu wujub itu waktu wajib yang tadi itu kan, mendapati bagian Ramadan dan mendapati awal bagian Syawal. Itu waktu wajibnya itu. Nah, waktu istihbab yang diutamakan, waktu afdal, kapan itu? Ini waktu utama. Kalau waktu wajibnya tadi kan, yang utamanya ada ba'da sholatil fajri yaumil fitri. Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh Idul Fitri. Jadi pagi-pagi sambil mau menuju masjid mau sholat nenteng beras untuk fitrah, kasihkan itu waktu yang paling afdal. Yang paling afdal. Waktu belas sholat Id sampai sebelum sholat Id. Jangan sampai setelah sholat Id. Kalau sudah sholat sudah nggak sah. Nggak jadi zakat itu.
Itu waktu afdolnya tuh. Nah waktu karoha itu yang makruh, kurang disukai, gak disukai. Apa itu? Ba'da sholatil id ilal ghurub. Setelah sholat id sampai terbenam matahari itu makruh. Yang keempat waktu hurmah, waktu haram. Apa itu? Ghurub syamsi yaumil id fama ba'dahu. Terbenam matahari tadi id, ya kan? Ini sudah terbenam baru jajan. Itu haram atau hurma. Ila ingkana at-takhir li ghaibatil mustahiqin fala yahrum. Kemudian, nah kalau misalnya gini Pak, ketika mau ngasih zakat kepada fakir miskin, dianya nggak ada, baru balik-balik itu habis maghrib. Dan baru dikasihkan, tapi ini wajib kodok. Dikasih ke pemerintah ini wajib kodok. Tapi nggak haram ya, tapi wajib kodok. Kan permasalahan tadi. Yang kelima ada waktu jawas. Nah, jawas dia boleh. Kapan? Bahwa syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Makanya di awal Ramadan nggak Ramadan itu tajil. Boleh min awalihi, boleh dari awal Ramadan. Nah, itu kaitan waktunya zakat. Nah sekarang rukunnya zakat fitrah, rukunnya zakat ada niat. Pakai nih niat. Yang pertama niat. Contohnya hadhihi zakatu fitri au fardu shakatu fitri, atau yang bisa kita nawaitu an ukhrija zakatu fitri an nafsi, gitu-gitu kan? Udah. Atau ini saya niat ini zakat fitrahku, atau ini saya memberikan sedekah fardu fitrahku. Kalau sedekah fardu berarti zakat, beda dengan sedekah sunnah. Boleh. Nah, wa tafi an-niyatu inda azliha an malihi wa inda daf'iha. Cara niat Pak, ketika kita melepaskan harta kita itu boleh, atau ketika kita pas memberikannya niat gitu kan. Karena kalau misalkan ini antarkan zakat fitrah saya ke sana ke orang ini, nah saya lihat kan ini melepaskan. Atau nanti karena mau nganterin sendiri, pas bertemu orangnya di hadapannya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah. Itu caranya nih niat. Wa bainahuma ala an takuna min balighin aqilin hur muslim. Yang kedua, al-muqti an nafsihi aw an gharihi mimman talzamuhu nafqatuhu bi syurutin. Jadi orang yang mengeluarkan zakat, orang yang menunaikan zakat untuk dirinya atau untuk orang lain, atau orang yang punya kewajiban nafkah. Misal anak, istri, kan kewajiban nafkah kita. Jadi istri itu sebenarnya wajib nafkahnya dari suami. Maka suami wajib memberikan zakatnya istri. Nah syaratnya pertama Islam. Jadi saya harus Islam. Orang yang misalkan wajib zakat, saya berikan zakat yang dia saya wajib memberinya juga harus Islam. Jadi fala fitrata ala kafirin. Enggak ada wajib fitrah bagi orang yang kafir. Nah, orang murtad, amal murtad fa fitratuhu mawqufun. Nah, orang yang murtad itu ditanggungkan Pak, zakat fitrahnya. Kalau dia Islam lagi, kalau masuk Islam lagi, nanti dia wajib bayar kok. Yang kedua, syarat daripada orang yang berzakat dan orang yang berzakat orang yang wajib zakat dari dirinya itu al-hurriyatu, ya. Kullan ba'dhum, merdeka, bukan budak.
biqadri ma fihi min al-khulya wa baqiha ala maliki baqi. Yang kedua bukan budak, nggak ada yang budak sekarang ini. Yang ketiga al-yasar, jadi punya kemudahan. Apa itu? Bahwa wujudu ma yukhrijuhu fadlan an qutihi. Dan yang kedua tadi, jadi punya harta melebihi daripada kebutuhan pokok untuk nafkahnya. Wa kuntu man talzamuhu nafqatuhu yawmal 'aidi wa lailatihi wa ma yaliku bihi min nahwi malbas wa maskan wa kutubin wa jabatin wa khatibin wal istaratu kaunu ma yukhrijuhu fadlan an dainihi an mu'ta'ala mu'taman. Ya ad-dain la yamna'u zakah. Jangan dihitung utang, Pak ya. Saya punya utang nih, kalau dibayarkan utang saya habis hartanya ini. Jangan utang, karena utang tidak menghalangi zakat. Paham Pak? Utang tidak menghalangi zakat. Misal gini Pak, namanya orang punya rumah sekarang kredit ya Pak, ya nggak? Kredit 15 tahun, ya nggak? Kalau diakumulasikan berapa Pak? Berapa Pak? Kalau sebulannya 3 juta, berapa sebulan orang kredit rumah? Berapa sih? Berapa juta? 4 juta. Dikali 15 tahun berapa? Kalau gara-gara saya punya kreditan rumah ini gimana? Wajib zakat enggak? Ya. Gara-gara kredit enggak zakat, dosa. Punya utang enggak menghalangi zakat fitrah. Oke. Yang ketiga, al-mu'addi anhu. Wa yashtaratu fi li zawjatin aw qaribin idrak waqtil wujub wal islam waqtul wujub wa dhabituhu kullu man talzamu wa sa'su nafqatuhu waqtal wujub tajibu alaihi fitratu ila zawjatil asli fala talzamu fitratuha wa alaihi ayasta'dana waladahu al-kabir al-malik lima yakfihi aw al-qadir al-kasbi li ikhrajiha anhu. Oke, dan itu zakat begitu aja sih, zakat fitrah. Baik, nanti kita akan lihat musarrifus zakat, masarrifus zakat, masrif tempat pentasrufan zakat. Yang dibahas nanti mustahiquz zakat, siapa yang berhak menerima zakat. Kita kenal ada asnaf yang delapan. Nanti dah kita bahas minggu depan. Baik, alhamdulillah pas jam 9 kita dapat 1 jam setengah, dapat 2. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Waktunya lamaan ya, sama siang ya. Pagi itu 1 jam udah 6:30, 6:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini himbauan kepada seluruh jamaah berhubungan dengan aurat laki-laki ya. Aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai lutut. Ya memang kalau sholat ya harus tertutup. Tapi yang saya maksud walaupun nggak sholat, kalau bisa ya tertutup. Jangan pakai celana pendek, lututnya kelihatan kalau bisa. Apalagi yang sudah sering jadi imam atau mungkin sebagai penyampai itu yang pertama. Bagi juga yang belum bisa baca Al-Quran, juga diimbau, mungkin masih ada kesempatan. Saya sendiri masih dalam proses belajar. Saya pernah ngaji diajarin sama Bapak Kiai juga pernah. Saya juga minta diajarin Bapak Ustadz Faisal juga pernah. Jadi sekarang ini saya sedang pelatihan supaya tambah
teknik-tekniknya saya sudah diberitahu, hanya mungkin saya tinggal melatih supaya lebih baik lagi. Pak Amir, ayo ngaji kalau yang ini ya. Ini jangan sampai nanti, karena modal orang Islam tuh modal besarnya memang bisa baca Al-Quran. Karena setelah bisa baca itu, bisa baca dengan tajwid, ya itu bisa nanti buat memperbaiki bacaan sholatnya, doanya, zikirnya, sholawatnya, semua. Tapi kalau orang Islam nggak bisa baca, ya gimana? Kan harus ya, gitu, harus ngaji. Nah di sini kan orang tinggal duduk, ada fasilitas guru yang ngajarin, bagi yang tinggal tajwidnya juga ada yang ngajarin tajwid, bagi yang pemula misalnya dari Iqra juga ada. Itu penting nih, jangan sampai cuma ibadah tanpa ilmu ini. Ini yang saya mengatakan ini. Lanjut yang ini pertanyaan dari Rasulullah. Aku sesungguhnya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari Rasulullah. Ada satu lagi dari waliullah. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun ilmunya lebih tinggi dari manusia. Terus ada juga akhlak itu di atas ilmu. Nah misalnya ini yang mau saya tanyakan begini, kalau ada orang yang ilmunya lebih tinggi tadi sesuai ini, terus yang satu ini ilmunya ya mungkin nggak tinggi, ya biasa-biasa aja. Dari segi tadi yang di awal yang ilmu lebih tinggi tapi adabnya kurang ya, gitu tadi yang disebut Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Kalau dikaitkan dari misalnya orang yang satu katakanlah dari pemahaman agamanya itu mungkin sedang-sedang saja, tapi mungkin keimanannya lebih iman. Tapi yang satu ya dari pemahaman agamanya lebih, tapi keimanannya kurang beriman karena ya mungkin ada atau akhlak yang mungkin kurang itu tadi. Mohon ini minta Kiai minta uraikan seperti apa posisi adab, akhlak atau adab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adab itu pasti ada ilmunya. Pasti ada ilmunya. Berarti banyaknya ilmu, ya kan? Yang kurangnya adab, ini yang akhirnya menimbulkan banyak masalah. Makanya yang dimaksud tadi adab itu lebih diprioritaskan daripada itu. Artinya apa? Bukan berarti adabnya tanpa ilmu. Adab pasti ada ilmu. Nggak mungkin orang mengamalkan adab tanpa ada ilmunya. Begitu. Jadi pasti ada ilmunya. Makanya penting orang berilmu itu harus disertai adab. Makanya adab itu isinya apa? Ada perintah wajibnya, ada perintah sunnahnya, ada perintah yang sifatnya penunjang kesempurnaan. Itu isinya ada. Makanya ketika kita ngikutin ajaran-ajaran guru yang diperintahkan apa? Ketika kita menerima perintah berarti ada ilmunya kan? Ya kan? Seorang kiai, seorang guru, seorang ulama nggak akan memerintahkan muridnya tanpa ada ilmunya. Makanya ketika adab lebih utama, karena pasti ada ilmunya.
Para ulama, para aulia, pewaris Nabi pasti akan mengajarkan, mengadabkan, menata, menempatkan santrinya, menempatkan muridnya untuk taat kepada Allah. Tentu ketaatan disertai ilmu. Makanya ketika kita menata adab, ya, menata adab, ya harus disertai juga. Ketika kita ngaji, menyempurnakan pengetahuan, kita menambahkan, itu bagian dari menyempurnakan adab. Ini maksudnya. Makanya ketika orang-orang selalu katakan suatu cara, suatu tolong, suatu jalan, ya, isinya adalah adab. Torekoh itu ada. Makanya orang-orang para kiai dulu, orang-orang soleh, apa torekohnya? Ngaji. Ya karena ada. Ngaji itu pasti ada. Cuma sekarang bermasalahnya orang itu menganggap ngaji itu hanya sekedar dapat pengetahuan, sehingga tidak dianggap itu ada. Makanya akhirnya sirnya ilmu itu gak ada. Tapi kalau didasari adab, di situ ada perintah Allah, perintah Rasul, ya kan? Itu intinya adab. Makanya penjelasan-penjelasan orang-orang soleh, para aulia, para ulama, di situ Pak, orang akan beradab ketika dia mau berada di sebuah jalan, sebuah cara. Torekoh, ngaji juga torekoh. Makanya orang kalau mau ngaji berarti siap untuk menata adab. Makanya Maulana Syekh Nadim dari Syatul Fat mengajarkan apa sih hakikatnya daripada torekoh itu? Torekoh itu adab. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana tadbir." Tuhanku mengajari adab kepada aku. Gitu kan? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena guru-guru kami mengajarkan pondasinya akhlak mulia itu apa? Tawadu. Pernah bahas sebelumnya. Tawadu itu jadi ruhnya apa? Ruhnya akhlak mulia. Makanya orang beradab pasti akan tawadu di sana. Ya. Makna hakiki dari adab itu apa? Taslimiyah. Apa taslim? Berserah. Kita berserah pada siapa? Ayo, kita berserah pada nafsu kita. Ya kan? Sholat capek. Tenang, istirahat dulu. Lebih berserah kepada. Kalau begini berarti beradab kan nih, gitu kan? Kita sederhana aja, kurang, gitu kan? Tidak berarti perintah itu ada taslimiyah. Makanya makna daripada taslimiyah itu berserah itu kenapa? Ayakuna al-murid muntadhiran li amril murabbi. Taslim itu seorang murid yang punya kehendak, keinginan menuju Allah, murid ya. Daripada dia akan senantiasa menunggu perintahnya murabbi, siapa yang menjadi pembimbingnya, yang mentarbiyahnya, mendidiknya. Makanya ajaran-ajaran para kiai itu selalu memerintahkan kepada santrinya, kamu harus ikutin apa yang saya perintahkan. Kamu harus turut itu pengurus, ketika kamu tak itu pengurus, kamu nurut sama aku. Begitu kan? Berserah. Itu maknanya taslimnya, menanti perintah. Jadi gak sok ya nunggu perintah. Karena apa? Dalam perjalanan yang jadi pondasinya adalah apa yang dilihat oleh sang murabbi yang mendidik, itulah sang murabbi tahu yang layak, yang tepat untuk murid-muridnya. Bahkan sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, kita taslimnya kepada siapa? Punya murabbi enggak?
Makanya kalau nggak punya murabbi, nggak punya mursyid, nggak punya syekh, untuk beradab pada siapa? Akhirnya nggak ada kan? Semuanya sendiri. Kita punya kebebasan kok. Nah udah selesai gitu. Ini hilangnya ada. Taslimnya kepada nafsu nanti. Maknanya menanti itu apa? Kalau kita maknanya menanti, berarti mengikut, ittiba. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Perintahnya gitu, ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Ayo, sekarang kita ikut siapa? Ikut siapa? Ada enggak? Ittabi' man. Ada man-nya Pak? Ini aturan ittabi' man. Wattabi' sabila man. Jalannya orang. Ittabi' ikutilah sabila man, jalannya orang yang kembali kepada Allah. Ini Al-Quran. Suruh ikutin man, Pak. Bukan ikutin tulisan. Ya enggak? Kita ngikutin tulisan dipahamin sendiri, dianalisis sendiri, kemudian diikutin itu. Enggak ngikutin orang, enggak ngikutin ulama, kayak gitu. Makanya pantas saja enggak tawadhu, enggak ada adab, sombong. Apapun yang mereka baca, dibaca ayat, dibaca hadis, tapi sombong. Banyak kan? Karena nggak ada ittiba, nggak mau menang. Banyak. Makanya prinsipnya tawadhu. Orang tawadhu akan menjadikan dirinya lebih rendah, serendah-rendahnya diri lain. Yang agung hanya Allah. Jadi tawadhu itu ada. Maka rimul akhlak. Ini yang mulai harus kita bangun kan? Karena tantangannya luar biasa kan. Orang anggapnya udah nggak datang ke masjid, nggak datang ke ustaz juga bisa kok baca sendiri. Ya. Nggak pulang dulu lagi, kita bisa paham lewat internet. Bukan itu. Kita butuh kekuatan seperti itu rohani kita. Makanya ruhnya akhlakul karimah tawadhu. Makanya butuhnya sosok fisik itu untuk jadikan sarana kita beradab untuk tawadhu. Bahkan kita tawadhu pada orang lain gitu Pak. Bahkan bisa jadi saya ini sangat rendah, lebih mulia orang-orang sekeliling kita gitu. Ada satu kisah Pak. Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu orang ulama besar. Nah, ketika sang penguasa suruh mendaftar seluruh ulama-ulama, tulis namanya. Dia sendiri nggak mau nulis namanya dia sendiri. Padahal semua orang tahu dialah yang menjadi pustaka berjalan. Semua perpustakaan terbakar, habis itu bentuknya. Oleh sang menteri, sang raja gelisah, gimana ini habis semuanya? Panggil seseorang, ada seseorang yang bisa dijadikan untuk mengembalikan sebagai pustaka berjalan. Iya. Sehingga raja mengumpulkan para buta, juru tulis, ahli tulis, untuk suruh mendengarkan imla didikte oleh Abdul Asy'arani, didikte terus, sehingga terpenuhilah itu pustaka. Berapa tahun itu? Berapa kitab yang dikumpulkan? Segitu hebatnya dia, tawadhunya luar biasa. Jika sang raja coba tulis ulama-ulama yang sekelas seperti engkau ini tulis bisa begini terus. Tidak ada. Tidak. Gak ada namanya beliau. Dia tulis. Gak mau dia. Apa harapannya? Justru yang sekian itulah mereka yang lebih mulia, lebih alim daripada diri. Sekarang enggak, baru bisa bikin punya skripsi, punya tulisan disertasi, apalagi sudah setinggi langit nyombongnya gitu kan, maunya dihormati, dihargai, disanjung-sanjung. Alhamdulillah, iblis banget itu. Karakternya maksudnya. Karakternya nyala-nyalain orang lagi.
Nauzubillahi min dzalik. Nah itu maknanya ittiba ya. Jadi maknanya menanti berarti ittiba ngikutin. Namanya orang ngikutin nunggu kan. Nunggu dulu ada perintah enggak nih. Nah maknanya ittiba itu apa? Ittiba itu apa sih? Mengikuti. At-tamassuk bil amri, berpegang teguh pada perintah. Sekarang kita pegang teguh nggak perintah Allah, pegang teguh nggak perintah Rasulullah, pegang teguh nggak perintah guru-guru kita, dipegang nggak, berarti nggak tamasuk, berarti tidak, belum ittiba. Ini ajaran, makanya para santri itu belajarnya begitu kan. Kadang saat belajar itu kemampuan kognitifnya minim, tapi karena intibanya kuat, begitu di masyarakat manfaat ilmunya luar biasa berperannya, lebih banyak punya kemampuan yang tinggi di sana, bisa ke perkembangannya. Itu sir. Makanya sekarang itu yang dimaksud bentengnya agama itu ada di para ulama, dia demikian, sirnya masih ada. Makanya para guru-guru toreko, mursyid-mursyid toreko itu yang begitu. Kenapa mengajarkan agama? Yang sirnya enggak jelas. Tamasuk bil amri itu maknanya ittiba. Ya. Nah, makna tamasuk berpegang teguh, itulah namanya mahabbah, cinta. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, gitu kan? Ikuti aku. Itu mahabbah. Jadi orang kalau cinta bahkan ada untuk tamasuk, berpegang teguh pada perintahnya. Nah, itu mahabbah. Makanya maknanya mahabbahnya apa kemarin? Orang yang saling melangkah menuju Allah itu apa? Ayat ruka as-salik al-iradah al-juziyah, meninggalkan kehendaknya dirinya secara total. Menuju apa? Kehendaknya Allah, kehendaknya Rasul. Jadi untuk itu namanya mahabbah. Terus kepada siapa? Siapa yang membimbing dia? Wajibu ayar kita makhluk kullal iradah. Segala bentuk kehendak ditaukan kepada Allah, pada Rasul, pada murad, bukan pada kekuatan nafsu. Itu mahabbah. Jadi kita punya role itu namanya. Jadi makanya penting. Sering saya sampaikan aja, saya bacakan untuk menyambung sana, gitu kan, menghubungkan roh kita, hati kita dengan para guru. Bukan ini yang minterin, bukan ini yang bikin kuat bingkis, bukan. Yang dari sono, yang hadir. Nih, makanya kita punya roh itu, punya pertanian. Coba. Itu adab kan? Tidak adab tuh begitu. Saya nggak bawa diri sendiri. Saya duduk di sini kan karena ada misi para aulia, misi para ulama, misi guru-guru gitu kan. Kalau nggak dikondisikan beliau nggak akan duduk begini Pak. Betul ya? Jangan-jangan akan dibiarkan dengan nafsunya entah mana gitu kan. Makanya disitulah kita bangun Pak. Akan muncul kesadaran hadirnya Allah, hadirnya Rasulullah, hadirnya para guru, hadirnya para aulia, hadirnya para ulama. Itulah yang menjadi spirit, yang jadi rohaninya. Ada. Jadi itu maknanya apa? Kalau sudah maknanya hadir, itulah namanya iman. Jadi iman itu hadirnya Allah, hadirnya Rasulullah, hadirnya para siapa yang menghubungkan kita kepada Rasul, kepada Allah. Itulah iman. Nah, mana hakikatnya iman? Ya takwa. Maka takwa menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, kan itu kan? Itu adab itu. Adab. Maka nanti penjelmaannya ya, dia tradisi di sekelilingnya. Ketika salaman, cium tangan kepada guru, pada orang tua, ada gitu kan? Karena bagian daripada apa? Saran menjelmakan ada. Kan ada perintahnya, suruh hormat kepada orang tua, mengagungkan orang tua gitu kan? Caranya gimana? Lihat cara, ada tradisi yang di lingkungannya.
gitu. Mudah-mudahan ini kita sempurnakan terus. Makanya ngaji itu untuk itu ya, untuk menyempurnakan. Oke, terima kasih Pak Mahdi. Masih banyak, makanya adab itu nggak cukup 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun nggak cukup. Adab itu sampai mati. Karena harus senantiasa disertai dengan diimbangi dengan ilmu. Menuntut ilmu yang ngaji itu sampai dengan ila lahad. Ada lagi? Silakan Mas Hasan. Tadi saya kurang memahami pembahasan wal-afu sama wassafu tadi. Penjelasannya itu Waqfu was wal-afu wassafu. waqfu wasfahu. Jadi asal kata fa'fu tadi wa'fu dan wasfahu tadi wasfahu dari penjelasan tafsir tadi. Yang halaman berapa sih? Ada di 110 tadi yang atas wa'fu terokal untuk bagi diganti. Ya. Di lembaran Tafsir 110. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dibuka fa'fu an kita ingat ya. Ya yang wa'fu sama wasfahu. Wasfahu. Hasan bismillahirrahmanirrahim. Aku jalan-jalan fi tahdirin min al-yahudi wa ibrahim al-kufar. Yang atasnya wasfahu. Oh, tentang kosakata ini. Kosakatanya. Wa afu tarkul uqubah minad dambi. Jadi afu itu memaafkan itu gini. Makanya isinya maghfirah itu ada 2. Rahmat dan al-afu. Rahmat dan al-afu. Rahmat itu yang menutupi. Rahmat itu menutupi segala dosa. Dosanya ditutup. Kalau apa tadi? Afu memaafkan. Tadinya mau memberi sanksi enggak, udah enggak usah disanksi. Namanya memaaf, enggak dendam, ya kan? Allah kan punya nama Al-Muntaqim. Al-Muntaqim membalas, ya kan? Jadi kalau dapat maafnya Allah, harus dapat balasan, harus dapat sanksi, enggak disanksi. Itu afunya Allah, namanya afu. Maka di sini tarkul uqubah, meninggalkan siksa, enggak disiksa dengan sebab dosa. Kok bisa? Dilalanya Allah membimbing, memberikan dia untuk segera bertobat. Makanya orang yang jadi kekasih Allah tuh enak, nggak akan berdosa, nggak akan disiksa. Karena ketika bermaksiat segera ada perintah tobat, diampuni lagi. Tuh afu ya. Wasafhu al-i'rad 'anil mudnib. Ya, jadi meninggalkan orang yang berdosa. Tidak dilawan. Ya, tidak dilawan. Artinya sudah tidak dihadapi, tidak ditimpalin gitu. Kalau musafahah kan berhadapan, bersalaman kan, musafahah. Jadi ya itu kaitannya. Jadi apa? Ya udah, jangan diantem lagi gitu. Udah tinggalin. Justru kalau kita diantepin, dihadapin lagi, justru akan jadi semakin panjang penderitaan dan permasalahannya. Makanya ka'annahu yuwalli anhu safhata unuqihi, bahwa ablagu minal afi. Ini lebih balik lagi, lebih jauh lagi daripada afu. Kalau afu hanya apa? Udah, nggak membalas lagi kan, nggak diadab. Tapi kalau safha, ya, lebih intens lagi, dirangkul, dibaiki, gitu, salaman, gitu, musafah, lebih dalam ya, lebih dalam lagi. Contoh gampang ini. Sampai saya punya utang sama sebelah, nggak usah bayar utang. Nah, itu namanya afu, lunas.
Sahurnya, nah ayo saya traktir kalau nggak usah tambahin traktir, tambah baik itu sahur. Itu saja dua kata itu. Wa'fu wasfahu. Ini bentuk masdarnya, bentuk asal katanya. Makanya ketika wasaimu ila maghfiratin min rabbikum, yaitu jari mentafsirkan bahwa maghfirah itu rahmat dan afu. Juga. Dengan rahmat Allah menutupi segala dosanya, dengan afu Allah tidak akan mengadab. Amin. Ada dikasihnya surga. Surga. Banyak. Masih kayak. Enak kalau ada tulisan bisa konfirmasi. Jangan tadi kosakatanya nggak dibaca tadi. Udah lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya seputar kehidupan pekerjaan. Apa hukumnya kita bekerja di sebuah lembaga yang penguasanya itu nakal, ada ya unsur korupsinya ada. Bagaimana hukumnya saya? Karena saya termasuk bagian dari lembaga itu. Apakah kita termasuk membantu mereka berbuat dosa, atau kita nggak bagian dosanya, atau gimana Ustaz? Atau sebaiknya kita mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, seperti berdagang yang memang 100% halal gitu. Lapor di KPK. Namanya taksir hukum itu kaitannya dengan perbuatan. Makanya real kerjanya antum seperti apa? Real kerjanya antum itu seperti apa? Yang realnya seperti apa? Apakah ada terlibat dalam korupsi atau enggak? Kalau terlibat korupsi, itu dosa. Karena lihat hukum itu kaitannya perbuatan. Anda kerja di tempat yang banyak korupsi, tapi kerja Anda itu sebagai kurir nganterin surat, didapat uangnya gaji dari nganterin surat. Korupsi di mana? Untuk lebih detailnya, ini kan menyangkut uang ya. Yang di Al-Quran itu sangatlah berdosa lah kalau memakan uang yatim. Ibaratnya saya bekerja itu mencari donasi masjid, sama ketua DKM-nya, minta untuk izin penggalangan dana. Dari penggalangan dana itu dikirimlah ke pusat. Nah, dikirim ke pusat, kegiatan-kegiatan yang diposting pun nggak banyak, dan setiap cabang di daerah-daerah itu anak yatimnya nggak banyak, cuma 4 atau 5, padahal donasinya bisa puluhan juta. Itu ada kejanggalan di situ. Apakah kita termasuk bagian dari orang-orang munafik ini yang atas nama agama ini berbuat dosa kita atau gimana? Ya kembali kayak tadi, tergantung Anda dipekerjakannya sebagai apa di sini. Mencari donasi. Ya. Berarti kan nanti termasuk dapat donasinya sebagai kerja di situ aja. Jadi tenaga yang dibayar tenaga daripada bayaran itu tenaga Anda mondar-mandir mencari aja kan. Ya udah, dapat itu aja. Jadi kalau antum tidak tersibukkan dengan mau menyelewengkan atau itu urusannya yang megang uang, ya kan? Kecuali kalau ikut Bahkan ketika itu emang uang yatim kan, tapi kan sebagai operasional, Anda sebagai bagian tenaga operasional yang layak untuk untuk dibiayai gitu kan. Enggak semena-mena kalau itu. Ya. Karena kalau memang yang begitu uang atas nama yatim terus Anda melibatkan dirinya untuk menggunakannya bukan yatimnya, Anda yang terkena. Artinya tidak digunakan untuk yatimnya. Nah itu yang jadi masalah di sini. Makanya saya kaitannya bagaimana hukum kaitannya perbuatan yang dilakukan oleh kita sendiri seperti apa gitu. Nah, gitu deh. Maka ada tafriqus sokoh di dalam masalah muamalah. Oke. Fikih
secara fikih. Makanya kalau belum ada perbuatannya mengandai-andai kan. Cukup. Satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah adab mencium tangan, apakah ketika ada yang mencium tangan kita, kemudian kita menghindar gitu kayak nggak mau kayak dicium, apakah itu termasuk tawadu atau gimana Ustaz? Kemudian yang kedua, apa namanya, ketika ada orang menasehati kita di depan orang banyak, menasehati atau menegur, ini dalam lingkup kerjaan gitu, kita merasa sakit hati, gimana sikap terbaik kita ketika kita dalam posisi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau cium tangan sama saya, dikembalikan daripada saya, kembali kepada Allah. Dia melihat Allah, dia jadinya takdim pada Allah, melihat kemuliaan Allah. Begitu. Jadi tawadhu itu bukan saya sebenarnya hebat, cuma pura-pura, bukan begitu. Tawadhu mengembalikan semuanya. Yang hadir semuanya adalah kemuliaan Allah. Kita nyium siapapun, nyium bukan nyium sosok itu. Betul, bukan apa? Karena mengagungkan Allah. Udah selesai. Mau nyombongin apa? Ya kan? Dan kembali begitu. Di mana? Di hatinya. Di hati. Adapun dohirnya, orang itu melihat syariatnya, oh dia sebagai orang alim, dia sebagai orang tua yang perlu kita akui. Itu syariatnya kan? Tapi hakikatnya, batinnya, kita melihat kemuliaan Allah. Boleh kan? Saya cium anak kecil, salaman, dan kemuliaan Allah. Lebih mulia dia daripada saya dan gitu kan? Kita udah banyak dosanya. Walaqad karramna bani Adam, sungguh aku memuliakan Bani Adam. Jadi lihat dari sudut hatinya. Nah, syariat tauhidnya tadi kita melihatnya dia sebagai orang tua, gitu kan? Itu syariat tauhid. Itu tawadhu itu ya. Kalau kita merasanya masih nggak mau tapi tetap nggak bersalah, tetap ngaku saya sebagai orang yang harus itu. Tapi pura-pura melepas, itu bukan tawadhu. Karena masih ada ganjel apanya itu, yang merasa akunya, ananiyahnya itu, aku loh gitu. Sehingga munculnya apa? Merasa ujub di hadapan itu. Orang pada ini merasa kan gitu. Tapi saya nggak mau. Itu masih ada. Kenapa? Kalau masih di hatinya masih ada demikian. Jadi makanya kualitas humbleness itu rendah hatinya. Sehingga efeknya kepada tubuh fisik kita, anggota tubuh kita seperti itu kan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan masalah menghadapi kritikan, menghadapi nasihat, kita syukurin aja kalau itu baik buat kita sebenarnya. Kalau kita lihat bersyukur, kadang secara spontan sepintas rasanya nggak enak, gitu kan, tersakit. Itu ego kita muncul. Makanya kalau kita disifati dan wah jalal tampil saya nggak enak, hadirkan jamalnya, hadapi dengan jamal. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Emang apa yang dia katakan dalam diri kita pasti ada keburukannya. Mungkin saya belum kan gitu kan. Terima aja sebagai pengingat. Nanti munculnya apa? Rasa syukur kan? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dan orang pun kita semakin diterima dengan begitu dan dibalas dengan kebaikan, sebenarnya akan lebih baik buat diri kita dan juga akan baik buat dia. Gitu. Karena kitanya menerimanya dengan positif. Kalau kita menerima negatif, ya jadi energi negatif buat kita, negatif juga buat itu. Makanya akan lebih panjang penderitaan, lebih panjang lagi permasalahan. Gitu.
Nah kita mensikapinya mau menyelesaikan masalah atau memperpanjang masalah, gitu kan? Kan gitu. Apa yang diselesaikan juga biar adem gitu kan. Kalau pengen perpanjang silakan panjangin lagi. Gitu sih. Kembali kepada sikap mental, ya kan? Hati. Cukup ya? Saya lupa mau baca ini 500 atau 500. Oh iya. Iya kan? Saya penasaran 500 sunah-sunah sudah baca. Ini benar 500 Pak itu. Surah-surah itu ya. Iya. Cuma enaknya kalau kita batasin hitungnya ya teman. Dapat manfaatnya bersama-sama. Baik, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa sayyidatina sayyidina alamin. Allahumma ja'al awwala majlisina hadha salaha wa asatahu falaha wa akhirahu najaha. Allahumma ja'al awwalahu rahmah wa asatahu ni'mah wa akhirahu takrimatan wa maghfirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa 'amalan taqabbalan wa rizqan wa halalan tayyiban wa ilal khairi qaribna wa 'ani syarri ba'idna waqdi hawaijana fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan anta wahhab ya wahhab ya wahhab ya wahhab ya musabbit al asbab fatahul mu'minat min ya muslimin ya hayyu ya dzal jalali wal ikram wa fawid amri ila Allah ya man la malja fa khayr rajana ya qadim al lisan Allahumma ahsin inna bi ihsanika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma an'amna bi sawfa'il marfa wa habna taswa ma'ana fi ma bainana wa bainaka 'ala sunnati wal jamaah. Allahumma alqina fi tasirika al-'amali asir fa tasirika wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.